Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin jamaah salat syukur Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, hidayah, taufik sehingga kita hari ini masih dalam keadaan iman dan Islam dan alhamdulillah sehat walafiat lahir dan batin. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, termasuk pada kita sekalian sebagai pengikutnya yang kita insya Allah berniat mempunyai niat komitmen azam. Insya Allah kita akan mengikuti ajaran Rasulullah dan tuntunannya sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Bulan yang maaf, bulan yang kemarin saya nggak bisa hadir karena kebetulan ada acara di luar kota Bandung. Dan ini nanti mungkin saya juga 45 menit maksimal saya mungkin menyampaikan karena setengah 7 saya harus berangkat ke acara Haji Mahal juga. Jadi makanya mungkin nggak terlalu lama ya. Bapak Ibu yang hormati, sekarang kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Jadi ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah yang disebutkan dalam Al-Quran Arba'atul Hurum. Jadi bulan-bulan yang sangat dimuliakan, sangat dihormati, yaitu bulan Rajab itu bisa, kemudian 3 bulan berturut-turut Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Beberapa hari lagi kita sudah memasuki bulan Muharram. Hari Jumat kalau nggak salah menurut kalender. Jadi bulan Muharram itu bulan awal Hijjah dalam penanggalan Islam. Kalau Januari Februari itu kan miladiah. Jadi miladiah itu dihitungnya mulai dari lahirnya Nabi Isa yang sekarang 2025 ya. Jadi 2025 tahun itu adalah lahirnya Nabi Isa alaihissalam dulu. Jadi dihitungnya dari lahirnya Nabi Isa. Tapi usia 42 tahun Nabi Isa kan sudah diangkat oleh Allah. Jadi masih relatif muda ya. Nabi Isa memimpin umatnya menjadi Rasul itu hanya sampai usia 42 tahun, diangkat oleh Allah ke langit dan sampai sekarang nggak ada informasinya. Jadi Nabi Isa itu misterius ya, lahirnya misterius. Satu-satunya yang nggak punya bapak tapi punya bisa hamil Maryam ya. Ya sekarang banyak diikuti oleh pemuda-pemuda kita ini. Pada hamil nggak punya suami, hanya ikut Nabi Isa. Nabi Isa itu usia relatif muda ya, 42 tahun sudah diangkat Allah ke langit. Dalam
Meskipun nanti memang kodok ketentuan Allah yang ditulis itu ada dua macam. Ada yang namanya mubrom yang nggak bisa berubah, pasti yang ditulis Allah pasti. Tapi ada kodok mu'allaq. Mu'allaq itu tergantung dengan usaha dan doa kita. Kita kan nggak tahu yang mu'allaq itu yang banyak sekali. Kalau yang mubrom itu hanya sedikit. Yang mubrom itu kematian itu pasti. Jadi kematian itu pasti nggak bisa berubah. Meskipun kita diajari oleh Nabi, Allahumma tawil qurana wa hasin amalana, ya Allah panjangkan usia kami. Itu bukan berarti usianya ditambah asal 70 jadi 80, bukan begitu. Tapi hikmahnya, kebaikannya, kemudian jariahnya itu yang orang sudah meninggal masih dikenang, amalnya, pahalanya masih mengalir, itu namanya panjang usia. Jadi kebaikannya masih kenang, kemudian dilaksanakan orang lain. Dulu pernah saya contohkan, misalnya kita membuat satu komunitas yang baik, misalnya pengajian atau apa di RT, RW dan sebagainya. Kemudian sudah meninggal orang itu, yang mencetuskan itu sudah meninggal, pengurusnya itu sudah meninggal, tapi itu terus pengajian masih terus berlaku. Itu kan amal jariah, terus mengalir. Jadi panjang usia itu artinya itu tadi kebaikannya terus mengalir, kemudian jariahnya masih terus berjalan, nama baiknya dikenang seterusnya oleh karena. Tapi ada jariah yang jelek juga. Jadi ada amal jariah yang bagus, ada dosa yang jariah juga kalau dia memulai perbuatan yang jelek. Alhamdulillah. Jadi kemudian yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat itu artinya kita meyakini bahwa Allah punya asma, nama-nama yang bagus, yang itu nanti bisa kita terapkan, bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Allah punya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin dan seterusnya. Bagaimana nanti kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kita laksanakan. Misalnya sifat Rahman, Rahim. Kalau Rahman itu kan Allah memberikan rizki, nikmat pada semua umatnya, baik yang muslim atau yang non muslim, yang kafir, yang orang ahli maksiat, semua diberi rahmat pada Allah. Orang kafir kadang-kadang kan diberi rizki seakan-akan ya kita lihat kok lebih mudah. Orang kafir kok kaya gitu, padahal nggak sholat nggak apa gitu kan. Nah, itu karena Allah punya sifat rahmat. Kalau sifat rahmat nggak pilih-pilih, Allah semua makhluknya pokoknya diberikan nikmat sesuai dengan amal usaha mereka. Mereka kerja keras diberi uang banyak, diberi hasil yang banyak. Tapi kan tidak beriman. Ya itu iman nanti kan urusannya ya. Tapi kalau Ar-Rahim itu hanya nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang taat pada Allah. Jadi bagaimana kita nanti mencontoh Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya kalau Ar-Rahman kita kepada semua orang, baik muslim, non-muslim dan sebagainya, kita bantu, kita sumbang, yang membutuhkan bantuan kita bantu, kemudian yang punya kebutuhan kita beri sesuai kemampuan kita misalnya. Jadi sedekah zakat itu mau kepada muslim mau kepada non-muslim tidak ada masalah. Apalagi sedekah. Kalau zakat, ulama beda pendapat. Tapi mayoritas membolehkan zakat diberikan kepada non-muslim juga boleh supaya nanti mereka tertarik untuk masuk Islam misalnya. Tapi kalau Rahim, bagaimana sikap kita kepada sesama muslim saja misalnya. Jadi nanti itu pelaksanaan aplikasinya misalnya seperti tadi. As-salam misalnya, Allah punya sifat salam. Bagaimana kita sebagai manusia melaksanakan sifat as-salam dalam kehidupan sehari-hari? Ya kita berbuat baik kepada semua orang, artinya tidak menyakiti orang lain. Bahkan ada hadis Nabi dikatakan orang muslim yang benar itu adalah orang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Artinya kita tidak menyakiti orang lain, tidak ngomong jelek orang lain sehingga menyakitkan orang lain. Itu artinya kita mengaplikasikan, melaksanakan sifat as-salam tadi kepada sesama manusia. Jadi Allah punya sifat yang 99 itu, karena kalau tidak punya sifat-sifat itu yang 99, kita nggak bisa mengidentifikasi Allah itu seperti apa, dan tidak boleh. Nabi mengatakan tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadra. Jangan memikirkan hakikat Allah seperti apa, dan Allah itu seperti apa, itu nggak boleh, karena nggak akan sampai, akal kita nggak sampai. Tapi kata Nabi, pikirkan makhluknya. Kita memikirkan makhluknya, akal kita udah nggak sampai.
apalagi memikirkan Allah itu seperti apa dan sebagainya. Itu makanya itu beda pendekatan ilmu pengetahuan dengan pendekatan agama. Kalau pendekatan keyakinan agama itu harus diyakini meskipun kita tidak bisa membuktikan atau belum bisa membuktikan. Namanya doktrin. Jadi Allah itu ada, harus diyakini dulu. Surga itu ada, harus yakin dulu, nanti baru dibuktikan. Meskipun sebagian nggak bisa kita buktikan. Bagaimana membuktikan surga dan neraka ada? Kita nggak bisa. Bagaimana membuktikan bahwa malaikat yang ada, jin itu ada? Kita pernah melihat. Itu termasuk hal yang goib. Hal-hal yang goib itu adalah doktrin yang harus diyakini meskipun kita tidak bisa membuktikan. Ya dulu pada zaman Nabi, malaikat bisa dilihat ya kadang-kadang. Malaikat datang pada Nabi, kita sahabat bisa lihat. Sekarang nggak ada kan? Malaikat datang kepada Ustadz siapa nanti malah takut itu. Jadi kalau yang pengetahuan kan tidak demikian pendekatannya. Pendekatannya harus bisa dibuktikan secara empiris, harus bisa dibuktikan secara rasional. Tapi kalau doktrin agama itu banyak yang hal-hal yang goib yang utama, tentang kematian, tentang surga, neraka, qadar dan lain sebagainya, itu semuanya itu harus diyakini. Dan itu meskipun kita tidak bisa membuktikan, harus yakin bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar, dan kita nanti baru mencari argumentasinya, baru mencari alasannya. Meskipun mengikuti ulama itu boleh ada tingkatannya ya, hanya ikut-ikutan boleh, tapi kurang bagus, namanya taklid. Taklid itu pokoknya ikut-ikutan lah. Kenapa sholatnya begitu? Pokoknya guru saya dulu mengajarkannya begitu. Nggak tahu dalilnya, nggak tahu alasannya sama sekali. Nah, kemudian saya melaksanakan ini karena saya tahu dalilnya ini, alasannya ini. Paling enggak, Ustadz ini mengatakan beginilah, gitu ya. Itu kan dalil-dalil itu bisa dari orang-orang. Misalnya nggak hafal hadisnya, nggak hafal Qur'annya. Ustadz Adi Hidayat mengatakan begini, ya udah ikut aja. Karena beliau Ustadz Abu Somad mengatakan begini, itu pasti punya dalil. Saya ikuti pendapatnya. Itu sudah tidak taklid namanya. Apalagi kalau tahu ini dalilnya, gitu ya. Tahu dalilnya atau alasannya, itu namanya naik dari taklid menjadi ittiba. Ittiba itu mengikuti tapi tahu alasannya, tahu dalilnya. Nanti naik satu tingkat lagi, ijtihad, mujtahid. Nah itu beda lagi. Itu tingkatan ulama-ulama yang punya otoritas untuk berijtihad. Ijtihad itu mengeluarkan hukum, menemukan hukum yang hukumnya belum ada dalam Quran dan hadis. Tapi produk hukumnya nggak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Memang dasarnya Quran hadis. Jadi ijtihad itu ulama bisa individual, bisa satu per orang atau kolektif. Gitu ya. Para majelis ulama misalnya mengeluarkan fatwa, itu berarti ijtihad kolektif. Nanti ada namanya ada ijma, ada qiyas, ada yang banyak di masyarakat ada ijma, ada qiyas, ada istisna, ada masalah musalah dan lain sebagainya. Ya jadi mengesahkan Allah, bertauhid itu tadi tidak hanya dalam ucapan tapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya kita harus menjaga akidah kita, tauhid kita. Jangan sampai kita jatuh ke dalam syirik atau munafik tadi. Makanya ada surat Al-Mu'minun tadi yang dibaca tadi ya, luar biasa isinya. Dalam surat Al-Mu'minun itu qad aflahal mu'minun. Tapi ada syarat-syaratnya. Orang mukmin yang beruntung itu siapa? Enggak semua orang mukmin beruntung. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang sholatnya khusyuk dan yang lain-lain tadi ada sampai 9 ya kriteria orang mukmin yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, artinya orang beruntung mukmin itu yang memiliki 9 kriteria tadi. Kalau yang hanya mukmin saja, KTP-nya Islam, nggak sholat, nggak apa, ya nggak beruntung. Itu tadi yang dijelaskan tadi. Lawannya mukmin itu ada al-munafiqun. Ada al-kafirun, ada al-munafiqun maknanya. Ada surat al-kafirun, ada surat al-munafiqun. Ada surat munafiqun. Karena begitu bahayanya orang-orang munafik itu, maka oleh Allah dijadikan surat tersendiri. Kriteria orang-orang munafik. Tapi di antaranya yang paling utama yang sering kita harus hindari itu Nabi mengatakan, dijelaskan dalam hadis Nabi ada 3 ya, ciri orang munafik, ayatul munafiki salasun. Ada 3 ciri orang munafik. Yang pertama, idza hadasa kadzaba, kalau berbicara bohong dan jujur. Sekarang lagi ramai lah. Lagi ramai di media sosial.
Nggak jujur, bohong, dusta. Karena bohong pertama itu menutupi bohong kedua, bohong ketiga. Pasti orang yang bohong sekali itu pasti akan bohong terus supaya menutupi bohong kedua. Sekarang lagi rame, semoga nanti ada ujungnya itu. Nggak jujur, bohong itu berarti orang munafik. Kalau sudah banyak melakukan kebohongan, bahkan ada yang nulis bohongnya berapa puluh gitu ya. Ini mobil SMK dan lain sebagainya misalnya. Ya. Yang pertama tidak ada kadang kita harus menghindari sifat nggak jujur ini, sifat bohong ini. Karena kalau kita berbohong berarti kita termasuk indikasi orang munafik yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada kadang. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkari. Ya berjanji ya nanti ketemu insya Allah atau mau nyumbang ini atau mau apa nanti hari Sabtu, tahunya nggak datang. Mau nyumbang ini nggak jadi misalnya. Mau ketemu, jadi jangan gampang berjanji tapi gampang mengingkari. Lebih baik susah berjanji tapi ditepati itu lebih baik daripada oh ya gampang berjanji tapi selalu diingkari. Nanti kalau selalu diingkari itu tandanya orang semakin sering ya semakin nyata. Semakin sering berarti semakin besar tanda munafik itu ke dalam diri kita. Makanya nggak apa-apa, lebih baik susah berjanji tapi janjinya selalu ditepati daripada gampang berjanji tapi. Yang terakhir waidah tumina khona. Kalau dipercaya dia berkhianat. Dipercaya untuk mengurus keuangan ya apalah gitu RT RW atau tahu detail nggak dibayar misalnya sekarang banyak arisan bodong arisan nanti mau lebaran dibagi atau minggat bosnya itulah ditilep misalnya. Dan banyak sekali penipuan yang ya tadi ya misalnya percaya investasi, orang punya uang banyak diinvestasikan ikut bisnis orang lain lah investasi dikasih 8% satu bulan, wah itu harus hati-hati, pasti bohong ujungnya. Orang bisnis itu labanya yang 5%, 6%, kok dikasihkan 8%? Ya sebulan, 2 bulan benar. Bulan ketiga udah minggat bosnya itu kalau. Dan dulu itu termasuk mobil apa yang besar sepakati ya? Iya. Mobil apa itu sepakati ya? Wah itu ribuan orang tertipu. Orang-orang ada profesor, ada dokter, ada tentara, ada jenderal itu banyak. Karena diiming-iming yang besar, karena bisnisnya besar, tahu-tahu terakhir oleh bangkrut penipuan dan sebagainya. Termasuk misalnya kalau nyari umroh yang murah sekali, oh itu hati-hati. Umroh kayaknya 17 juta udah pasti bohong. Apalagi 15 juta, nanti bisa berangkat dan bisa pulang. Ya. Misalnya, termasuk ya karena sekarang waiting list haji panjang, sekarang banyak yang tertipu dengan yang nakal ya, haji-haji yang lain, ada haji Proda, haji apa dan sebagainya. Tahun ini 1.000 orang Indonesia itu satu pun tidak keluar haji Proda. Itu pun bayarnya itu mahal satu. Nggak ada di sini Pak, alhamdulillah nggak ada. Karena itu untuk orang-orang kaya. Haji Proda itu ada yang 300 juta, ada yang sampai 900 juta pakai jet itu. Khusus itu 900. Ya 300, 400 itu 400. Kalau itu sebetulnya bukan penipuan ya, itu karena nggak keluar dari Saudinya nggak keluar. Dan orang Saudi semua maunya mau mengeluarkan visa mau enggak itu nggak ada perjanjian nggak ada apa, terserah dia aja. Biasanya pasti berangkat meskipun nggak semua, karena di haji Proda itu misalnya travel dia mengusulkan orang daftar 50 diusulkan yang keluar kadang-kadang 30. Jadi tahun ini berangkat 30, mungkin berikutnya. Tapi tahun ini semuanya nggak keluar. Kalau yang nggak terlalu lama, haji yang khusus itu, haji plus itu sekarang mau 7 tahun, tapi itu resmi kan? Kalau itu resmi pemerintah. Jadi bapak ibu yang belum daftar haji, usia sudah agak tua, udah kalau punya uang daftar yang haji khusus saja lah. Itu 7 tahun berangkat, itu resmi, tidak penipuan. Tapi kalau yang Furoda tadi bukan penipuan, tapi haji spekulasi. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak. Tahun ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia Furoda nggak keluar. Jadi bukan hanya Indonesia 1.000 orang. Negara lain juga ada banyak. Ya artinya kadang-kadang orang untuk tujuannya berbuat baik, tapi banyak yang melakukan kejahatan, penipuan, umroh, haji dan sebagainya juga.
Penipuan juga ada, haji fraud, haji yang lainnya juga, orang menipu juga ada. Tapi kalau nggak salah dari Cileunyi malah yang katanya berangkat yang satu bis itu 80 orang 2 bis akan berangkat haji reguler tapi ketipu akhirnya nggak jadi berangkat. Ada tahun ini 2 bis dari Cileunyi dengan dari Manado. Sudah berangkat sampai ke Indramayu, tapi karena mau masuk asrama karena nggak dapat SPM surat panggilan ya, surat panggilannya. Karena nggak resmi dia melalui jalur, nggak langsung lewat Kemenak, sampai sana nggak bisa berangkat pulang lagi. Nggak ada panggilannya, nggak ada pesawatnya. 80 orang. Makanya hati-hati untuk yang haji, umroh dan sebagainya, karena meskipun niat baik yang melakukan kejahatan itu Pak. Apalagi di tanah di Indonesia, di Saudi sendiri juga itu juga kadang-kadang kalau umroh juga harus hati-hati. Disangkanya kan orang di Mekah itu baik semuanya. Enggak. Di tempat tawaf itu ada orang nyopet Pak. Di tempat tawaf, di Ka'bah, jamaah kita kecopet banyak kecopetan. Ya artinya di tempat yang sangat suci seperti itu pun ada yang melakukan kejahatan, apalagi di negara kita atau negara-negara lain. Ya, kembali lagi memurnikan akidah tadi, tauhid tadi, ya lawan dari tauhid tadi syirik, bahwa syirik ini tadi saya katakan bahwa orang musyrik itu bisa orang kafir semua musyrik gitu ya. Orang kafir itu semua musyrik. Tapi orang Islam ada yang musyrik yang dia iya kena budu dalam sholatnya, tapi di luar sholat dia masih menyembah atau meyakini ada keyakinan yang lain. Nah, ini harus kita hati-hati juga kan. Makanya ya misalnya dengan memberikan sesajen dengan keyakinan kalau tidak diberikan nanti akan timbul musibah. Nggak ada musibah dari Allah semua. Kalau misalnya itu terjadi ya karena kebetulan saja misalnya. Tapi musibah semuanya dari Allah. Makanya kita atau minta misalnya minta doa pada orang wali yang sudah meninggal ya, itu nggak boleh. Minta doa pada wali yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal, kambun yang sudah meninggal, termasuk minta doa kepada nabi yang sudah meninggal juga boleh, apalagi pada orang biasa. Jadi harusnya kita yang justru mendoakan. Atau boleh gini, saya datang ke kuburan wali yang sangat dihormati, akhlaknya sangat bagus, ilmunya sangat tinggi. Ya Allah, semoga saya diberi ilmu, diberi karomah seperti wali ini. Tapi doanya pada Allah, ya Allah, semoga saya diberi ilmu, diberi pengetahuan seperti wali ini atau seperti ulama. Tapi doanya langsung. Jadi tidak boleh kita berdoa lewat orang yang sudah meninggal, tawasul lewat orang yang sudah meninggal itu tidak diperbolehkan. Makanya tauhid ini kuncinya adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Makanya ada hadis Nabi, maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir kehidupannya dia masih dalam keadaan meninggal dalam keadaan iman Islam, maka pasti dijamin masuk surga. Meskipun bagaimana kalau orang meninggal, orang Islam meninggal dosanya masih banyak, ulama beda pendapat. Kalau Allah berkehendak, dosa-dosa yang ada itu bisa diampuni oleh Allah. Jadi tidak harus masuk neraka dulu. Makanya ada ayatnya miskola dzarratin, wa may ya'mal miskola dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Artinya kalau kebaikannya lebih berat dari dosanya, ya sudah, kalau Allah mengampuni langsung dimasukkan dalam surga. Meskipun ulama beda pendapat, ulama ada yang mengatakan kalau dia dosanya masih banyak dimasukkan neraka dulu. Nanti kalau nggak diampuni oleh Allah dimasukkan neraka dulu, baru akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ulama yang lain menyatakan asal timbangan amal baiknya lebih berat daripada yang jelek, meskipun ada kejelekannya akan diampuni Allah. Semoga Allah mengampuni langsung masuk ke surga. Ya, intinya kita berusaha maksimal supaya amal baik kita terus kita tambah, amal jelek kita minimalisir. Yang itu nanti Allah, kita nggak tahu hitungannya. Sekarang kita nggak tahu hitungan kita berapa ya, misalnya amal baik kita berapa, amal jelek kita. Tapi kita yakin amal jelek kita masih banyak, lebih banyak daripada amal baik kita sekarang. Makanya harus terus bagaimana meningkatkan amal baik kita, ibadah kita, pahala kita supaya nanti ketika ditimbang di yaumul hisab itu amal baiknya itu lebih banyak daripada amal jeleknya, sehingga kita nanti semoga dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa harus melalui neraka. Karena kalau orang Islam sudah masuk ke surga selamanya, nggak akan keluar. Kalau keluar mana?
Tapi kalau orang Islam misalnya dimasukkan ke dalam neraka, itu tidak selamanya. Mungkin hanya beberapa saat saja. Setelah itu bersih dan dosanya dimasukkan dalam surga selamanya. Tapi innal ladzina kafaru fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang kafir di neraka selamanya, tidak akan dipindahkan. Orang kafir meninggal dalam keadaan kafir, meskipun asalnya muslim, meninggal dalam keadaan kafir, kalau dibilang dimasukkan pasti ke neraka. Dan tidak ada ayat orang kafir masuk surga enggak. Orang kafir masuk surga enggak. Ayatnya innal ladzina kafaru fi nari jahannam khalidina fiha. Kita intinya bagaimana memurnikan akidah kita, tauhid kita, kemudian supaya kita nanti bisa meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Iri itu meninggal ketika sholat, masya Allah. Jadi imam meninggal, masya Allah. Itu luar biasa. Sholat meninggal, baca Quran meninggal. Banyak yang meninggal waktu baca Quran, meninggal waktu sholat. Karena Nabi, orang meninggal itu umumnya bagaimana kesehariannya. Kalau sehari-hari rajin sholat, semoga dia meninggal dalam sholat. Keseharian rajin ibadah, ya semoga meninggal dalam ibadah. Kalau kesehariannya maksiat, ya mungkin saja dia meninggal dalam keadaan maksiat. Nah itu alhamdulillah. Makanya kita keseharian kita harus selalu dalam ibadah kepada Allah SWT. Semoga nanti kita juga husnul khatimah dan meninggal. Tapi salah satu doa saya, doakan boleh saja ya. Ya Allah semoga meninggal dalam sholat saya. Amin amin ya. Ya doakan boleh saja itu, kita berdoa pada Allah minimal dalam ibadah. Kalau nggak sholat, waktu ngajar juga ibadah, ibu waktu bekerja juga, asal kerjanya baik kan ibadah gitu ya. Asal kita meninggal dalam kebaikan, itu insya Allah husnul khatimah. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang hormati, 45 menit, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf mungkin untuk hari ini tidak ada tanya jawab ya, karena saya jam 6:30 harus sudah berangkat lagi. Semoga kita semuanya sehat walafiat. Apalagi sekarang musimnya nggak jelas ini ya, hujan musim dan lain sebagainya. Semoga kita semuanya terus sehat walafiat sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah SWT, dan semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.